myself. My name is Rizka Rizkiana with NPM 2341142. I'm from Management Class 23B. Here I will explain the material about probability. Definisi probability. Probability is the branch of mathematics that deals with the study of uncertainty. Di sini kita mengukur kemungkinan dari suatu kejadian untuk yang terjadi, yang sangat berguna saat kita menghadapi situasi atau fenomena yang tidak bisa dipastikan hasilnya. Misalnya, probabilitas sering digunakan untuk memperkirakan cuaca, di mana data histori dan model cuaca kemungkinan hujan atau cerah. Secara umum, probability memberikan kita kerangka kerja untuk mengukur ketidakpastian dan membuat prediksi yang lebih terinformasi. The main purpose of probability is to provide a systematic approach to quantifying uncertainty, assessing risks, and making informed decisions. Dengan probabilitas, kita bisa memahami seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dan menyiapkan tindakan yang tepat. Contoh lainnya adalah dalam investasi. Konsep probabilitas membantu kita untuk memahami dan mengelola risiko serta menentukan potensi keuntungan atau kerugian dari aset tertentu. Defining probability. The first is theoretical probability. Theoretical probability is the probability calculated based on logical analysis and all possible outcomes. Tanpa melakukan percobaan sebenarnya, is typically expressed as the ratio of variable outcomes to the total number of possible outcomes. Jika kita melempar dadu, probabilitas untuk munculnya angka 5 adalah 1/6, karena ada 6 sisi yang mungkin, dan hanya satu yang menunjukkan angka 5. This kind of probability is useful in games of chance and situations where outcomes are known in advance. The second is empirical probability. Empirical probability atau probabilitas empiris didasarkan pada data aktual dari observasi atau percobaan sebelumnya. Probabilitas ini menurunkan seberapa sering atau kejadian terjadi dalam kenyataannya daripada hanya berdasarkan teori. Misalnya, jika kita melempar koin 100 kali dan mendapatkan kepala 57 kali, maka empirical probability untuk kepala adalah 57/100 atau 0,57. This is often used in field where historical data is available, seperti dalam prediksi tren pasar atau pola cuaca. The third is subjective probability. Subjective probability adalah probabilitas yang didasarkan pada keyakinan atau intuisi pribadi. It don't rely on concrete data, but rather on individual's opinion or gut feeling. Sebagai contoh, seorang penggemar sepak bola mungkin merasa yakin bahwa tim favoritnya akan menang, meskipun data atau statistik mungkin menunjukkan hal yang berbeda. This type of probability is often seen in field involving human judgment, seperti psikologi dan pengambilan keputusan. Probability rules and axioms. The first is axioms 1, non-negative probability. Probabilitas dari setiap peristiwa adalah bilangan real non-negatif, yang berarti nilai probabilitas tidak pernah kurang dari 0. This makes sense in real world terms. Karena tidak mungkin memiliki probabilitas negatif, probabilitas selalu berada dalam rentang antara 0 atau tidak mungkin dan 1, pasti. The second is section 2, probability of a certain event. The probability of a certain or a guaranteed event is 1. If we know that an event will definitely happen, atau seperti matahari terbit di timur, probabilitasnya adalah 1 atau 100%. Ini berarti tidak ada kemungkinan lain selain kejadian tersebut terjadi. The third is section 3,
addition rules for disjoint event. Untuk peristiwa yang saling lepas atau disjoint event, probabilitas dari gabungan peristiwa tersebut adalah jumlah dari probabilitas individualnya. Misalnya, dalam melempar dadu, probabilitas mendapatkan angka 2 atau 5 adalah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. These laws are used to calculate the probability of one event or another event happening when they cannot occur the same time. Counting techniques. The first is factorial. Factorial digunakan untuk menghitung jumlah cara menyusun objek yang berbeda secara urut. In probability, factorial are often used calculate the possible arrangement of object in a specific order. Contohnya, jika kita memiliki 3 objek berbeda, A, B, C, ada 3, 1 sama dengan 6, cara untuk menyusunnya yaitu A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. The second is combination. Combination menentukan jumlah cara memilih subset dari suatu set tanpa memperhitungkan urutan. The formula for combination is C and K sama dengan N factorial K N dikurang K. Sebagai contoh, jika kita memiliki 5 orang dan ingin memilih 2 untuk sebuah tim, maka ada C buka kurung 5 di koma 2 sama dengan 10 cara untuk melakukannya. This is used when the order of selection does matter. And the third is permutation. Permutation adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. The formula for permutation is P and K sama dengan N factorial N dikurang K. Contohnya, untuk memilih dan mengatur urutan 3 orang dari 5, kita menggunakan permutation karena urutan menjadi penting. Conditional probability. The first is definisi conditional probability. Conditional probability is the probability of an event occurring given that event B that occurred is denoted as P R E and is calculated using the formula PAB sama dengan PAB atau PB asalkan PB lebih dari 0. Conditional probability membantu kita menganalisis kejadian-kejadian yang saling bergantung. Seperti ketika probabilitas kesembuhan pasien meningkat jika dia telah mendapatkan pengobatan tertentu. Second is penggunaan conditional probability. Conditional probability digunakan untuk memahami hubungan antara kejadian-kejadian yang bergantung satu sama lain. It allows us to update our probabilities based on new information. Contohnya, mengetahui bahwa cuaca mendung meningkatkan probabilitas hujan, karena mendung adalah tanda kemungkinan hujan. And the third is Bayes' theorem. Bayes' theorem adalah metode untuk menghitung conditional probability dalam skenario yang lebih kompleks. Bayes' theorem digunakan dalam berbagai bidang seperti machine learning, statistik, dan ilmu kedokteran untuk membuat keputusan berdasarkan data baru. This theory states that PAB sama dengan PBA atau PAPB yang memungkinkan kita untuk memperbarui probabilitas berdasarkan bukti atau informasi terbaru. Bayes' theorem. Yang pertama, prior probability. Prior probability adalah probabilitas awal dari suatu kejadian sebelum mempertimbangkan informasi tambahan. Ini adalah keyakinan awal kita tentang probabilitas dari kejadian tertentu yang bisa diperbarui dengan data baru. Yang kedua, likelihood. Likelihood adalah probabilitas observasi data dengan asumsi hipotesis tertentu benar. Dalam konteks Bayes, likelihood menunjukkan seberapa cocok data yang diamati dengan hipotesis yang ada. Dan yang ketiga, posterior probability.
Posterior probability adalah probabilitas yang telah diperbarui setelah mempertimbangkan data atas informasi baru. Dengan menerapkan Bayes' theorem, kita dapat memperbarui prior probability menjadi posterior probability untuk membuat estimasi yang lebih akurat berdasarkan bukti. Probability distribution. Yang pertama, discrete distribution. Discrete distribution seperti binomial dan Poisson digunakan ketika hasilnya terbatas pada nilai tertentu. Distribusi binomial sering digunakan untuk kejadian yang memiliki dua kemungkinan hasil, seperti sukses atau gagal. Distribusi Poisson digunakan untuk model kejadian-kejadian yang terjadi dalam periode waktu tertentu, seperti jumlah panggilan telepon yang diterima dalam 1 jam. Dan kedua, continuous distribution. Continuous distribution seperti normal dan eksponensial menggambarkan hasil yang dapat diukur pada skala kontinu. Distribusi normal atau bell curve sering digunakan untuk data yang simetris, seperti tinggi badan atau IQ. Distribusi eksponensial seperti digunakan untuk memodelkan waktu antara kejadian-kejadian acak. Yang ketiga adalah application of distribution. Distribusi membantu kita memodelkan fenomena dunia nyata dan membuat prediksi berbasis data. Misalnya, distribusi digunakan dalam bidang keuangan untuk memodelkan return saham, dalam teknik untuk uji reliabilitas, dan dalam kesehatan untuk menganalisis waktu bertahan pasien dalam uji klinis. Application and real world example. The first is finance. In finance, probability is used for risk assessment, portfolio optimization, and pricing derivatives. Probabilities membantu investor mengukur risiko dan potensi keuntungan dari suatu aset, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan kerugian. The second is science. Dalam sains, probabilitas digunakan untuk merancang eksperimen, menganalisis data, dan memvalidasi model ilmiah. Probabilitas membantu model ilmiah. Probabilitas membantu ilmuwan memahami variabilitas dan ketidakpastian dalam data yang mereka kumpulkan. The third is engineering. Probability in engineering is essential for quality control, reliability analysis, and making decision under uncertainty. Probabilities digunakan untuk memastikan kualitas produk, menganalisis ketahanan komponen, dan mengurangi risiko kegagalan dalam proyek teknik. And the fourth, healthcare. In healthcare, probability plays a vital role in diagnostic testing, clinic trials, and epidemiology. Probabilitas digunakan untuk menginterpretasi hasil tes, menentukan efektivitas pengobatan. So much material that I can convey. Please apologize if there is a mistake in the pronunciation of words. Thank you for watching until the end. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.